Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jerry Ripa Pauji dari jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Harga dan Tagline Waktu Indonesia Belanja terhadap Keputusan Pembelian Produk pada Aplikasi Tokopedia. Studi pada mahasiswa Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Tatang Sudrajat, SIP MSI, sebagai pembimbing saya dalam pembuatan jurnal ini. Adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu simpulan dan rekomendasi. Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh harga dan tagline waktu Indonesia belanja terhadap keputusan pembelian produk pada aplikasi Tokopedia mahasiswa Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana harga dan tagline dan besar pengaruh harga dan tagline terhadap keputusan pembelian produk pada aplikasi Tokopedia mahasiswa Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Adapun kata kunci yang saya ambil yang pertama harga, yang kedua tagline, dan yang terakhir keputusan pembelian. Pendahuluan. Pertumbuhan dan perkembangan pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sehingga pertumbuhan e-commerce di Indonesia pun ikut meningkat. Salah satu e-commerce yang ada di Indonesia dan asli berasal dari Indonesia yaitu Tokopedia. Di mana Tokopedia secara resmi diluncurkan pada tanggal 17 Agustus tahun 2009. Adapun jumlah pengunjung Tokopedia dari tahun 2018 sampai 2021 dapat kita lihat dari tabel di samping. Metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang dikumpulkan oleh peneliti menggunakan instrumen yang berbentuk kuesioner yang dibagikan kepada responden dengan Google Form. Adapun skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala Likert, di mana skala Likert menurut Sugiono digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Cochrane, sehingga hasil dari perhitungan rumus Cochrane ini didapatkan menjadi 96,04 dan dibulatkan menjadi 96 responden. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji instrumen, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Adapun uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Adapun hasil dari uji validitas dapat kita lihat dari tabel berikut, di mana nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, yang berarti bahwasannya setiap item dalam kuesioner dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini. Adapun hasil dari uji reliabilitas dapat kita lihat dari tabel berikut, di mana nilai dari Cronbach's alpha lebih dari 0,60, yang berarti seluruh item dalam kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Hasil dan pembahasan uji asumsi klasik. Adapun yang pertama yaitu uji normalitas.
Hasil dari penelitian ini dilihat dari p-plot. Dari p-plot bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka regresi tersebut memenuhi asumsi dari kenormalan sebuah data. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa dua variabel bebas atau variabel independen hampir berkolerasi sempurna, yaitu koefisien kolerasinya mendekati angka 1, yaitu sebesar 0,897. Dan nilai PIP-nya dari variabel harga dan variabel tagline lebih kecil atau kurang dari 10, yaitu sebesar 1,115, yang berarti tidak terdapat multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa data dalam penelitian ini menyebar di atas dan di bawah angka 0. Titik-titik pada gambar tidak mengumpul hanya di atas dan di bawah saja, dan penyebaran titik-titik pada gambar tidak berpola, sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda. Adapun persamaan uji regresi linear berganda dalam penelitian ini yaitu Y sama dengan 14,363 ditambah 1,047x1 ditambah 0,075x2. Di mana pengertiannya dari nilai di atas, nilai alfa sebesar 14,363 merupakan konstanta di mana variabel keputusan pembelian belum dipengaruhi oleh variabel harga dan variabel tagline. Jika tidak ada variabel independen, maka variabel keputusan pembelian tidak mengalami perubahan. Nilai koefisien regresi harga atau X1 sebesar 1,044 menunjukkan bahwa variabel harga mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian. Berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan dari variabel harga maka akan mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 1,044 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti pada penelitian ini. Nilai koefisien regresi tagline sebesar 0,075 menunjukkan bahwasannya variabel tagline mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian, yang berarti bahwasannya setiap kenaikan satu satuan dari variabel tagline akan mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 0,075 dengan asumsi bahwasannya variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji hipotesis. Adapun uji hipotesis yang pertama yaitu uji parsial atau uji T. Hasil dari penelitian ini, variabel harga terhadap keputusan pembelian dapat diketahui dengan melihat nilai T hitung sebesar 7,64 dan T tabel sebesar 1,986 dengan nilai signifikasinya sebesar 0,000. Variabel tagline terhadap keputusan pembelian dapat diketahui dengan melihat nilai T hitung sebesar 3,257 dan nilai T tabelnya sebesar 1,986 dengan nilai signifikasinya sebesar 0,000. Dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikasinya berada lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel harga dan tagline terhadap keputusan pembelian, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa harga dan tagline memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian diterima. Adapun uji hipotesis yang kedua yaitu uji simultan atau uji F. Hasil dari penelitian ini, nilai F hitung yang didapatkan yaitu sebesar 37,725 dan nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,000. Dan selanjutnya dibandingkan dengan nilai F tabel. Adapun nilai F tabel yaitu sebesar 3,09. Sehingga dari perhitungan tersebut maka nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikasinya lebih
kecil dari 0,05, yang berarti bahwa secara simultan harga dan tagline berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Adapun uji hipotesis yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini bahwa koefisien determinasi yang disesuaikan yaitu R square sebesar 0,639, memberi pengertian bahwa variasi yang terjadi pada variabel Y atau variabel keputusan pembelian adalah sebesar 63,9%, ditentukan oleh variabel harga dan tagline. Selebihnya yaitu sebesar 36,1% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis penelitian ini. Simpulan dan rekomendasi. Simpulan. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk pada aplikasi Tokopedia mahasiswa Universitas Anggabuana YPKP Bandung memiliki pengaruh positif sebesar 1,047. Pengaruh tagline waktu Indonesia belanja terhadap keputusan pembelian produk pada aplikasi Tokopedia mahasiswa Universitas Anggabuana YPKP Bandung memiliki pengaruh yang positif sebesar 0,075. Pengaruh harga dan tagline waktu Indonesia belanja terhadap keputusan pembelian produk pada aplikasi Tokopedia mahasiswa Universitas Anggabuana YPKP Bandung memiliki pengaruh secara bersama-sama sebesar 63,9%. Sisanya sebesar 36,1% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti dan tidak diketahui dalam penelitian ini. Rekomendasi. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disampaikan rekomendasi bagi perusahaan. Yang pertama, Tokopedia harus lebih banyak lagi memberikan diskon atau potongan harga kepada para konsumen agar konsumen lebih tertarik berbelanja di aplikasi Tokopedia. Tokopedia harus menjadikan tagline waktu Indonesia belanja lebih dikenal oleh banyak orang dan akan menjadikan karakter bagi perusahaan yang dikenal oleh orang banyak. Tokopedia harus lebih gencar lagi dalam melakukan promosi agar masyarakat luas lebih mengetahui perusahaan secara luas. Tokopedia diharapkan untuk meningkatkan promosi dengan cara meningkatkan minat, memberikan informasi dengan jelas dan akurat, meningkatkan ketanggapan dalam menerima dan memproses komplain, meningkatkan promosi dengan produk yang menarik konsumen, baik di media sosial ataupun di media lainnya. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.